Apa itu iklim tropis? Iklim tropis adalah jenis iklim yang terletak di antara garis lintang 23,5 lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, atau di sekitar garis khatulistiwa. Indonesia termasuk salah satu dari daerah beriklim tropis. Sebaran geografis iklim ini terdiri dari beberapa daerah di benua Asia, Afrika, Amerika, Australia. Salah satu negara di benua Asia yang beriklim tropis adalah Indonesia. Salah satu ciri zona beriklim tropis adalah memiliki curah hujan tahunan yang tinggi sebanyak lebih dari 2000 mm, serta distribusi hujan yang merata sepanjang tahun atau terbagi dalam musim-musim hujan dan kemarau. Curah hujan yang tinggi di daerah tropis menciptakan lingkungan yang sangat subur untuk vegetasi, tetapi juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait erosi tanah. Dalam iklim tropis, hujan deras ini bisa terjadi dalam waktu singkat dan dengan intensitas yang tinggi, dapat menyebabkan aliran air permukaan yang kuat. Kondisi ini dapat menyebabkan erosi tanah, di mana lapisan tanah bagian atas yang subur terkikis dan tersangkut oleh air atau angin. Untuk mengatasi masalah erosi tanah dalam kondisi iklim tropis dengan curah hujan tinggi, penerapan pertanian berkelanjutan menjadi solusi yang efektif. Pertanian berkelanjutan adalah praktik pertanian yang dirancang untuk menjaga kesehatan tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan produktivitas jangka panjang. Beberapa metode yang digunakan dalam pertanian berkelanjutan meliputi 1. Agroforestry. Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang mengkombinasikan penanaman pohon atau tanaman berkayu lainnya dengan tanaman pertanian dan atau ternak secara bersamaan atau bergiliran pada unit lahan yang sama. Sistem ini mengintegrasikan unsur kehutanan dengan pertanian dan atau peternakan. Teknik ini menggabungkan tanaman pertanian dengan pohon atau semak-semak. Pohon-pohon dan semak-semak memiliki akar yang dalam dan kuat, yang dapat menahan tanah dan memperlambat aliran air permukaan sehingga mengurangi erosi. Dalam sistem agroforestry, tanaman pertanian dan tanaman berkayu dapat memberikan penutup tanah yang lebih baik daripada sistem pertanian monokultur. Penutup tanah ini melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan langsung dan aliran permukaan yang dapat menyebabkan erosi. Yang kedua yaitu terasering. Terasering adalah teknik konservasi tanah dan air yang melibatkan pembangunan teras-teras atau undakan pada lereng bukit atau gunung. Tujuan utama dari terasering adalah untuk mengurangi erosi tanah yang disebabkan oleh aliran permukaan yang deras pada lereng yang curam. Terasering berfungsi memperlambat aliran air permukaan. Teras-teras membentuk undakan yang memotong aliran air permukaan yang deras menjadi aliran yang lebih lambat dan terkendali. Hal ini mengurangi daya rusak air terhadap tanah dan mencegah terjadinya erosi yang parah. Yang ketiga, irigasi dan drainase. Irigasi adalah sistem pengairan buatan yang berfungsi untuk mendistribusikan air ke area pertanian. Dengan irigasi yang baik, air dapat dialirkan secara terkendali sehingga tidak terjadi aliran air yang berlebihan yang dapat menyebabkan erosi. Selain itu, irigasi juga membantu menjaga kelembapan tanah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Drainase adalah sistem pembuangan air yang berlebihan dari lahan pertanian. Drainase berfungsi untuk mencegah terjadinya genangan air yang dapat menyebabkan erosi dan kerusakan tanah. Dengan drainase yang baik, air hujan atau air irigasi yang berlebihan dapat dialirkan keluar dari lahan pertanian secara terkontrol. Kombinasi ini berfungsi untuk mengontrol aliran air yang tidak terkendali dan dapat menyebabkan terjadinya erosi. Dengan irigasi dan drainase, aliran air dapat dikendalikan sehingga tidak terlalu deras yang dapat mengikis tanah.
Dengan menerapkan teknik-teknik pertanian berkelanjutan ini, erosi tanah dapat dikurangi secara signifikan, bahkan dalam kondisi curah hujan tinggi yang sering terjadi di iklim tropis. Selain itu, praktik ini juga meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian dalam jangka panjang, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan petani.